Pernah nggak sih kamu ngerasain ada sesuatu yang ngeganjel di hati? Sebuah perasaan yang kalau kita nggak kelola dengan benar, bisa jadi bahaya banget. Nah, hari ini kita bakal bahas tuntas soal itu. Rasanya tuh kayak ada yang nyes gitu di hati kan? Perasaan ngebanding-bandingin diri ini sebenarnya wajar banget, apalagi di lingkungan sekolah. Tapi pertanyaannya, apa yang terjadi kalau perasaan ini kita biarin aja tumbuh liar? Nah, perasaan ngebanding-bandingin diri tadi itu ibaratnya kayak bibit kecil. Kalau dibiarin, disiramin terus dengan pikiran negatif, bibit ini bisa tumbuh jadi sesuatu yang jauh lebih serius dan merusak. Dalam ajaran Islam, ini punya nama khusus, yaitu hasad. Oke, jadi apa sih hasad itu sebenarnya? Dan kenapa kita harus benar-benar waspada sama perasaan yang satu ini? Yuk kita bedah. Jadi, ini poin pentingnya ya. Hasad itu bukan cuma sekedar, wah pengen deh punya yang kayak dia punya. Enggak, ini lebih gelap dari itu. Ini adalah perasaan nggak suka lihat orang lain senang dan bahkan berharap kebahagiaan atau nikmat itu hilang dari mereka. Ini bener-bener racun buat hati kita. Nah, ini nih yang menarik banget. Ada sisi lain dari iri yang justru positif, namanya ghibtah. Bedanya di mana? Gini, kalau ghibtah itu, kita lihat teman kita jago main basket, terus kita jadi termotivasi. Wah keren, aku juga mau latihan lebih giat biar bisa jago kayak dia. Itu membangun kan? Tapi kalau hasad, kita lihat teman kita jago, terus dalam hati malah berharap, duh semoga dia cedera deh biar nggak bisa main lagi. Tuh, lihat kan bedanya? Satu ngebangun, satunya lagi ngancurin. Sekarang, yuk kita coba jujur sama diri sendiri. Apa sih yang biasanya nyalain api-api kecil perasaan gak enak ini? Ternyata ada beberapa pemicu yang umum banget kita alamin. Ini dia nih biang keladinya. Kadang kita tuh sibuk banget ngeliatin rumput tetangga yang kayaknya lebih ijo, sampai kita lupa nyiram dan ngerawat rumput di halaman kita sendiri. Kita ngerasa minder, kejebak dalam kompetisi tanpa akhir soal siapa yang paling populer, atau paling punya barang bagus. Atau mungkin kita sekedar lupa kalau rezeki tiap orang udah diatur dengan porsinya masing-masing. Semua ini dekat banget kan sama kehidupan kita sehari-hari? Oke, kita lanjut ya. Kita bakal lihat betapa seriusnya dampak dari hasad ini. Ini bukan cuma soal perasaan gak nyaman sesaat. Dalam ajaran Islam, hasad diibaratkan kayak api yang bahaya banget. Bahkan Al-Quran sendiri secara spesifik nyebutin kejahatan orang yang dengki sebagai sesuatu yang kita harus berlindung darinya. Ini nunjukin kalau hasad itu bukan main-main. Ini adalah sumber keburukan yang nyata. Dan ini dia metafora yang benar-benar nonjok. Coba deh bayangin, semua usaha baik kita, semua kebaikan yang udah kita kumpulin, bisa ludes, hangus terbakar jadi abu, cuma gara-gara ada api dengki di dalam hati. Semuanya hilang, sia-sia. Ngeri banget kan? Kerusakannya itu nyembar loh, kayak gelombang. Coba lihat kolom pertama, semuanya berawal dari dalam diri kita sendiri. Hati jadi cemas, gelisah, nggak pernah ngerasa cukup. Terus lihat kolom kedua, racunnya mulai nyebar ke orang lain. Bisa jadi fitnah, permusuhan, bahkan ngerusak persahabatan. Dan puncaknya, lihat kolom terakhir. Dampaknya bisa sampai ngerusak keharmonisan di lingkungan kita. Oke. Setelah tahu bahayanya, serem kan? Tentu kita nggak mau dong kejebak di situ. Nah, kabar baiknya, ada langkah-langkah praktis yang bisa kita lakuin. Anggap aja ini peta jalan buat mengubah energi negatif jadi sesuatu yang positif. Yuk kita bedah peta ini satu persatu. Langkah pertama, syukur. Mulai sekarang, coba deh fokus sama apa yang kamu punya, bukan apa yang kamu nggak punya. Kedua, perkuat iman. Yakin deh, Tuhan punya rencana dan waktu terbaik buat setiap orang. Ketiga, ubah jadi motivasi. Jadikan keberhasilan orang lain sebagai bahan bakar buat kita jadi lebih baik. Ingat kan, ghibtah? Keempat, jangan lupa berdoa. Minta kekuatan dan perlindungan dari perasaan ini. Dan yang terakhir, langkah kelima, latih pikiran positif. Ini kayak ngelatih otot, tapi otot hati. Latih diri kita buat ikut tulus tersenyum saat lihat orang lain bahagia. Ini bakal mengubah segalanya. Jadi, intinya tuh bukan cuma sekedar menghindar dari yang jelek-jelek aja. Perjuangan melawan hasad ini sebenarnya adalah perjalanan buat ngebangun versi diri kita yang lebih baik. Versi diri yang penuh rasa syukur, punya kepercayaan diri yang sehat, dan hati yang lapang. Sebagai penutup, aku mau ninggalin kamu dengan satu pertanyaan. Daripada ngeliatin apa yang orang lain punya, coba deh hari ini juga lihat ke dalam diri kamu sendiri. Kebaikan apa, sekecil apapun itu yang bisa kamu syukuri dan fokuskan saat ini. Mulai aja dari situ. Makasih banyak ya udah nyimak.